Keberangkatan Datuk Talua, yakni Datuk Ritiro, Datuk Sulaiman dan Datuk Ribandang ke pusat kerajaan Luwu dilakukan lewat perjalanan laut ke selatan, lalu memasuki Teluk Bone menuju utara. Dari cerita rakyat yang berkembang di Kampung Tiro, ada indikasi Datuk Talua dalam perjalanan ke Luwu sempat transit di negeri Tiro. Saat itulah Datuk Ritiro mulai mengenali negeri Tiro sebelum menetapkannya sebagai salah satu wilayah dakwah dalam perjalanan pulang dari Luwu. Dari Lontara Wajo diketahui bahwa setelah sampai di Patimang atau Luwu, Datuk Talua diwakili Datuk Sulaiman melakukan serangkaian dialog panjang dengan Raja Luwu, Lapatiwara, Daeng Parabung, 1585-1610. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Di Patimang, Datuk Ritiro dan Datuk Sulaiman berhasil meyakinkan dan mengislamkan Datuk Luwu, Lapatiwara, Daeng Parabung pada tahun 1603 lewat serangkaian dialog kritis. Pada suatu kesempatan dialog, Datuk Sulaiman yang mewakili Datuk Talua bertanya kepada Raja Luwu, siapakah yang Paduka ketahui paling tinggi kedudukannya atau kuasanya di jagat raya ini? Raja Luwu kemudian menjawab, yang saya ketahui paling tinggi kedudukan dan kuasanya ialah Dewata Siwai. Lantas Datuk Sulaiman menyambung dengan berkata, jika demikian pengetahuan Paduka sama saja dengan pengetahuan kami. Dialog pembuka tersebut mencerminkan upaya Datuk Sulaiman menemukan kesamaan prinsip agama Islam yang dibawanya dengan kepercayaan lokal di kerajaan Luwu sebagai prasyarat diterimanya hal-hal yang baru dan terjadinya perubahan sistem budaya sebagaimana dikemukakan oleh Kuncoro Ningrat 1958 halaman 446-450. Setelah beberapa saat Datuk Talua berada di Luwu, maka berlangsung pulalah suatu dialog terbuka antara Raja Luwu dengan Datuk Ritiro, Datuk Ribandang, dan Datuk Sulaiman yang dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi kerajaan dan disaksikan oleh segenap rakyat. Dialog dilaksanakan beberapa hari dalam suasana tenang dan mengupas mengenai soal kepercayaan, ibadah, pemerintahan, dan lain-lain. Yang paling menarik dalam dialog tersebut ialah soal tauhid atau keesaan Allah. Dalam dialog yang dihadiri Datuk Ritiro, Datuk Ribandang, dan Datuk Sulaiman sebagai juru bicara, mempergunakan dalil penciptaan dan dalil keserasian, serta pemeliharaan untuk menetapkan tentang ada dan esanya Tuhan. Mat Tata 1967 halaman 71. Konsepsi Tuhan yang Maha Esa atau keesaan Tuhan diperkenalkan Datuk Sulaiman dengan mempergunakan istilah yang telah dikenal oleh masyarakat sebelum datangnya agama Islam, yaitu Dewata Sewai atau Dewata yang tunggal, Topalan Roe atau yang Khalik, Patotoe, penentu nasib, dan sebagainya. Matulada 1976 halaman 27. Penggunaan istilah tersebut disebabkan konsep ketuhanan dalam kepercayaan Dewata Sewai mempunyai persamaan dengan konsep ketuhanan dalam Islam pada beberapa segi. Misalnya dalam soal penciptaan alam dan manusia, menurut kepercayaan lama adalah Dewata Sewai, sedangkan menurut ajaran Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula tentang sifat-sifat Tuhan dalam kepercayaan masyarakat, bahwa Dewata Sewai merupakan dewa tunggal, tidak berayah, tidak beribu, tidak makan dan minum, dan maha kuasa atas segala sesuatu. Sifat-sifat tersebut terdapat pula dalam konsep ketuhanan agama Islam, bahkan jauh lebih lengkap. Sekali lagi, Datuk Sulaiman bersama Datuk Ritiro dan Datuk Ribandang mampu menunjukkan bahwa agama Islam yang dibawanya memenuhi prinsip fungsi bagi masyarakat Luwu yang dalam teori Kuncoro Ningrat 1958 halaman 446-450. Sampai di sini dulu video dari kami. Semoga keikhlasan Anda semua yang sudah subscribe, like, dan share, Allah yang membalasnya. Dan semoga di lain hari, di lain waktu, kita berjumpa lagi dengan keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.